Nah, yang lo lakukan, spirit untuk terus berbagi, kan kesampaian terus kan? Iya. Walaupun ini di platform Iya, digital. iya. Dan lo tadi mengatakan bahwa tahun 2022 Iya. udah mulai terlihat berbagai macam benefit-benefit Iya. yang lo dapetin. Iya. Bahkan termasuk engagement. Iya. Ceritain dong. Sejarahnya ya, perjalanannya ya. Lo dapetin itu. Dapat itu ya. The sense Iya. and the interaction. Iya. Iya. Gue pengen tahu. Iya. Kalau gue sih ngerasainnya karena gue merasa itu lebih transparan, guys, Transparan. ketimbang di media mainstream yang viewersnya juga ya kita hanya berdasarkan rely on ke satu sumber. Ya pasti tahu lah ya, ada lembaga. Iya, iya. Iya. Dan kita sebenarnya juga nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Gue sih sebenarnya percaya apa yang mereka lakukan, tetapi nggak bisa lihat di depan mata langsung. Sementara di platform digital itu analytics-nya, insight-nya semua bisa kita lihat langsung detik per detik, by menit, by hari itu bisa dilihat. Jadi itu jadi kepuasan tersendiri. Jadi itu jadi satu ukuran kesuksesan dari satu konten ke konten yang lain gitu. Jadi ya itu sih yang bikin gue bisa puas. Dan itu yang bisa menjadikan gue bisa menjual konten, menjual diri gue juga gitu loh. Iya. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Ya karena lebih transparan. Iya. Dan itu menyenangkan dong ya. Menyenangkan karena langsung. iya karena brand Terukur, gitu kan. terukur. Iya terukur karena memang brand advertising agency juga sekarang Iya. melihat itu semua lebih faktual mas gitu loh. Iya. Karena gue nanya kok gitu ke brand-brand besar sama ke agency, ya udah kapan lo terakhir pasang spot di TV? Misalnya gue nanya di 2023 kemarin kali. Terakhir TV udah 2 tahun yang lalu deh. Nah, berarti lo udah 2 tahun nggak ngiklan ke TV. Larinya kemana? Larinya ke digital. Kenapa ke digital ya? Karena lebih kelihatan jelas. Ngukurnya mereka lebih gampang. Dengan cost yang nggak sebesar. Iya. Iya. Karena banyak spillover-nya. Iya. Kalau ini kan udah satu kanal, Iya. satu platform, Iya. sekian lama, that's it. Iya. Ya kan ya? Iya. Bahkan sampai gue tanya ke brand-brand yang itu langsung, belanja iklan lo ke TV berapa sih? Gitu. Ya abstrak sih sebenarnya, tapi bisa gue simpulkan gitu, berdasarkan iseng-iseng nanya, ada rata-rata 30% belanja iklan ke TV turun ke digital harinya. Oke. Jadi berarti kan memang data analytics-nya si digital ini nggak bisa dianggap remeh. Dan dia bertumbuh terus. Dan dia tumbuh terus, nggak tahu gimana bentuknya nanti di Iya. future. Yuk kayak, kan semua orang punya, rata-rata semua orang di manapun itu punya platform digital. Iya. Rata-rata. Iya. Ya 170 juta penduduk di Indonesia, misalnya Iya. 180 juta Yes. penduduk di Indonesia, itu punya handphone, Yes. ada yang satu, ada Ada yang yang dua. dua, iya. Dan kemudian mereka punya sosial media, karena untuk akses segala macam informasi. Dan mereka juga punya akun sosial media mereka. Ya kan ya? Terus kan tadi lo bilang ini adalah menjadi sangat transparan. Iya. Kalau cerita lo di televisi yang konservatif, yang mainstream, lo baru bisa ngobrol sama mereka kalau lo jadi reporter. Turun. Kalau lo ke bawah, Yes. ketemu mereka, kalau ada kesempatan, lo akan ngobrol. Kalau nggak ada kesempatan, mungkin mereka cuma nyimpen sendiri apapun yang mereka ingin sampaikan. Yes. Tentang cara lo membawakan, atau tentang berita itu, atau tentang apapun yang ditampilkan di dunia pemberitaan. Tapi dengan adanya platform digital dan ini individual, Ya. berarti kan transparansi itu aksesnya langsung kan ke lo. Karena lebih interaktif. Iya, lebih engagementnya tinggi. Iya. Ya, itu karena si transparansi itu. Dan karena semua orang juga kebanyakan punya sosial media, tapi nggak semua orang juga tahan terhadap komentar-komentar julid netizen. Juliders misalnya. Dan lo ada di situ, Iya. Iya. gimana lo bisa membuat diri lo untuk tidak termakan komentar-komentar dari netizen, Iya. juliders. Yes. Gue udah terbiasa juga sih mas, ketika masih di TV, kan juga orang bisa komen ya. Iya. Misalnya gue habis bawain diskusi, talk show, politik apalah, apalagi lagi masa-masa kampanye Iya. gitu kan. Di 2019-2014 kan sosmed udah ada juga, Iya. dan itu lebih liar,
daripada sekarang gitu di 2024. Jadi emang sebenarnya udah ada juga saat itu, tapi intensitasnya belum kayak sekarang kali ya, karena gue belum konten saat itu. Jadi sebenarnya udah ada juga tuh di Instagram, di Facebook. Gue sejak 2014 rame-rame Pilpres itu udah menonaktifkan Facebook sebenarnya gara-gara ya liar tuh komen-komen julid-julid itu di situ. Jadi udah terbiasa tutup kuping sih, merem aja. Orang aja. Malah gue bercandain kadang. Jadi ini artinya tips juga buat orang lain kan. Maksudnya tips buat orang lain yang mendapatkan komentar-komentar yang negatif, Iya. yang tidak menyenangkan, ya udah, bodo amat. Bodoh amat. Atau Ya, selektif. Atau dibercandain. Jadi selektif. Gue kalau yang udah terlalu berlebihan, ya gue harus turun tangan juga. Tetapi pilihannya adalah gue komen secara cerdas, membalikan, mentwist komentarnya dia lewat entah edukasi apapun bentuknya, tergantung isunya. Atau gue bercandain aja sekalian. Contoh. Misalnya gini, Mas Wahyu, itu kenapa sih kemarin bajunya kayak gitu? Misalnya, kan transparan. Ya. Itu dulu banget tuh yang dulu zaman medsos dulu banget ya. Kalau sekarang nih, ini hari ini. Jadi gue sejak ini udah seminggu setelah pemilu ya, gitu ya. Udah seminggu setelah pemilu. Kepikiran aja mas, karena konten gue kan core-nya communication. Karena memang core gue juga communication, kuliahnya juga communication gitu ya. Jadi apapun termasuk public speaking, mau marketing, communication, mau branding gitu kan. Kemarin gue pikiran, sebenarnya dari zaman kampanye ya, kepikiran. Cuman waktu itu gue masih ngerem. Karena khawatir bikin rame orang. Nah, sebelum nyoblos. Akhirnya udahlah setelah nyoblos aja deh. Quick count udah selesai baru gue komen gitu. Ngoceh. Ya gue lihat Komen kalau tuh ya warna lah, branding dari perspektif ini dan itu. Nah hari ini gue juga gitu kan ngomong soal gimmick dan apapun itu yang edukatif sama yang gue nggak bilang nggak edukatif gitu ya. Muncullah ada komen, Min, balik lagi lah ke bahas soal etiket, communication dan lain-lain gitu kan. Jangan ngomongin politik. Gue tahu nih, ini berarti orang nggak baca. Karena gue formatnya karusel gitu kan, foto gesel sampai 10 slide, dia cuma baca depannya doang gitu kayaknya. Gatel komen, gue bilang, jangan bacanya jangan baper, terus pasti nggak baca utuh deh. Kalau baca utuh pasti tahu ini juga urusan communication gitu kan. Akhirnya dia juga komen, oh iya maaf, saya cuma baca depannya. Tanpa baca di swipe. Dia ketahuan sama orang kita nulis baca. Iya. Dan memang itu salah satu edukasi gue, hal yang pengen gue edukasi ke netizen sih mas. Dalam konten gue tuh, gue sering menyisipkan di ujung reels gitu ya, atau caption. Baca caption ya, karena orang nggak bisa dapat informasi utuh within seconds kalau lewat konten video. Baca caption ya supaya lebih utuh dapat konteksnya. Itu aja banyak yang kebaca dan terbukti. Di situ julid-julidnya tuh datang karena orang nggak mau baca, sehingga nggak dapat perspektif yang utuh dari suatu konten. Apa cara terbaik untuk orang yang punya sosial media? Kan maunya number of reach mereka makin gede. Iya. Idealnya gitu kan. Banyak follower, Iya. wah, gue makin dikenal. Dengan tujuan apapun, Iya. gitu kan ya. Kan itu kan ego ya, Iya. gitu kan. Terus, bagaimana caranya supaya mereka bisa meningkatkan engagement? Iya. Since you are there. Ya. Ini dapat bekal juga karena gue background-nya jurnalis kali ya mas ya. Jadi ya terbiasa dari dulu bikin berita. Ya itu bikin konten juga gitu kan. Bikin konten berita itu harus yang engaging kontennya. Judulnya harus engaging juga gitu. Artinya kalau sekarang bahasanya clickbait gitu kan. Lead in pemberitaan di media massa dari zaman dulu juga harus nyogok gitu. Jadi tetap ada keywords-nya yang baru, yang lagi jadi trending topic misalnya itu yang kita ambil. Ya, atau bisa itu satu, atau yang memang udah sebenarnya udah lewat, tapi sebenarnya itu selalu ada di top of mind orang. Makanya gue dalam sekitar satu tahunan ini sering banget ngebahas soal etiket. Etiket tuh kan hal yang ya ampun, kita udah dari kecil udah diajarin banyak value sama orang tua. Itu udah jadi etiket sehari-hari. Mau lo orang Ambon, mau lo orang Jawa, mau lo orang apa, orang Indonesia gitu kan. Kok nggak nyebutin nama Manado? Manado, ya lupa gue. Dosa ya. Orang kalian ini. Ya kan? Kayak gitu-gitu aja. Jadi hal-hal yang
hal-hal yang orang udah lupa, tapi itu sebenarnya udah ada. Ya kan, di Top of mind. di top of mind-nya orang-orang gitu kan. Jadi ya itu sih harus jeli, dan itu memang udah terasah ketika jadi jurnalis. Milih tema, milih konten. Terus katanya sekarang tuh harus ada narasi, Ya, nggak cuma hashtag doang. ya, Kan tadi ya, lo bilang bahwa dia uncertain, Iya. dia berubah-berubah terus, Iya. nggak tahu ujungnya kemana. Iya. Kan ada algoritmanya aja berubah iya terus. Iya benar. Ya gitu ya. Iya. Terus volatility, uncertainty, Yes. complexity, Nah, si VUCA itu gitu ya, ya, iya, ambiguity. iya. Kan kita nggak tahu nih ujungnya kemana. Iya. Tapi maksudnya gimana caranya kita bisa meningkatkan engagement Ya. dengan hook up sesuatu yang lagi trending Yes. atau yang tetap ada di top of mind orang, Ya. ya kan? Terus sekarang gue tahu juga bahwa lo harus jangan cuma hashtag, Ya. tapi lo juga harus bikin caption. Yes. Lo harus bikin narasi pendek, Yes. karena narasi itu yang akan mempertebal Betul. feed lo kalau ngomongin Betul. Instagram. Betul. Itu Betul. gimana sih caranya yuk supaya orang-orang bisa membuat sebuah pemberitaan tentang dirinya di kanal pribadi mereka, tapi yang juga ada berikutnya, ada values-nya, bukan Iya. cuma sekedar Nah, itu dia. makan soto. Yes. Banget nih. Ada Gila, pedes banget. Kemarin gue makan soto cabenya 5, sekarang cabenya 10. Kalau gue baca gini, oke, hidup lo atur aja. Wrong mute. Benar values, Mas. Harus Ya, ada values. gimana Harus caranya? dipikirin valuesnya. Jadi kalau gue ya rutinitas ya. Ini dimulai dari rutinitas sebenarnya. Jadi gue sebenarnya udah dari zaman dulu di TV, tetapi makin intens lagi karena memang sekarang kerjanya sendiri. Kalau dulu kan tim gitu ya. Jadi karena gue tipikal orang morning person gitu ya. Bangun pagi, aktivitas gue nongkrong gitu ya. Nongkrong sambil ide tuh muncul aja, dan gue bikin listing topik, listing tema, apa aja liar masuk. Gue catat aja tuh sampai udah ratusan listnya ke bawah. Tapi abis itu nggak selesai langsung gue bahas gue bikin jadi konten dari setiap ide-ide itu. Tapi gue exercise. Iya nggak ide ini misalnya ada values-nya nggak? Kalau nggak ada dicari. Kalau emang ada, kalau emang dicari ada, baru bikin. Carinya dari mana? Cari referensi, cari datanya, riset. Jadi supaya nggak kosong isi kontennya. Let's say misalnya gue pernah tiba-tiba kepikiran lagi bikin si etiket-etiket itu ya. Gue kepikiran orang kalau misalnya lagi di tempat umum, lagi meeting, lagi di restoran bareng partner, klien, kerja, atau bahkan sama teman, tapi mau ngecek kalau lagi bawa badan gimana sih gitu. Atau kepikirannya di ide gue gitu. Emang rada-rada aneh. Apakah etis ngecek lagi ini gitu? Kepikiran aja gue sih. Udah tuh pengen gue bikin ide deh. Gue bikin jadi konten deh. Kan kayaknya lucu ya gitu ya. Menggelitik. Tapi setelah gue cari-cari, gue riset. Value di mana? Apa penting? Ngapain juga orang mau ngasih badan gitu. Akhirnya belum tahu. Hidup lo. Maksudnya gitu. Iya gitu. Ngapain gue bikin konten ya gitu loh. Kayaknya nggak ada deh orang yang mau bikin apa. Terus triknya apa? So Tipsnya it's not common sense. Iya. Kalau misalnya, jadi itu salah satu kurasi. Iya dong. Gue harus kurasi. Ini common sense apa enggak? Iya. Is it important? Iya. Tapi boleh nggak sih kita ya pasti boleh jawabannya, karena kan you can do anything. Bermain-main dengan asumsi terus diposting. What do you think? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan itu Lo harus punya ada. gue. Iya. Itu kan punya gue gitu. Ini platform gue. Kalau kita mau membuat konten yang ada nilainya, nggak bisa dong. Nggak bisa. Harus ada, sebisa mungkin ada scientific base-nya.